Tak terasa ternyata kalau kita denger-denger nih udah ada informasi kalau kita bakal segera dihubungkan lagi masuk ke dalam in-game. So let's go. Kita masuk ke dalam in-game. Ini dia. Antara Rebellion Esports melawan Monochrome Esports. Akhirnya kita kembali masuk ke dalam Summoner's Rift ya kan. Ini versi Wild Rift-nya. Ya, versi Wild Rift dan untuk draftnya dipastikan sama ya karena ini kan hanya rematch jadi tidak ada ditampilkan band antik lagi. Benar. Dan kita akan melihat sendiri untuk early game sepertinya bau-baunya sedikit cukup positif untuk kedua belah pihak. Jadi mereka trading lanes seperti biasa, tidak terlalu ada push-push, paling pok tipis-tipis, curi health point kan. Benar. Tapi kalau misalkan ngelihat untuk di area Dragon Lane, Kai'Sa dengan Janna, sebenarnya gue nggak terlalu bisa move on dari combo ini. Yeah. Kai'Sa ini salah satu champion bahkan yang bisa dibilang sepanjang masa tier S. Tier S. Harga mati ya. Harga mati lu tier S. mau main di Gold sampai Diamond tuh pasti lu ketemu Kai'Sa gitu. Karena Betul. Kai'Sa adalah salah satu edisi yang kuat banget. Dia punya void supercharge juga, terus juga dia punya void seeker ini mantep. Icatian rain-nya kalau lu udah punya 1-2 item itu kerasa banget. Kerasa banget. Apalagi kalau lagi stuck full ya. Iya, Aduh. apalagi ini Icatian Rain-nya itu juga abis dapat buff di beberapa patch note kemarin. Bener. Ya kan? Jadi bener. secara damage itu lebih berasa dan Kai'Sa memang champion late game. Bener. Cuman dengan buffnya untuk Icatian Rain itu untuk di early game dia bisa mendapatkan landing phase yang lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Tapi kita akan lihat dulu untuk di area river atas sudah terjadi perebutan scuttler di mana 4 member Rebellion itu sudah mengcover scuttler supaya bisa dimiliki oleh Evelynn. Oke, itu harus terjadi karena kalau enggak ya hal yang sama terjadi di match sebelum remake kita tadi gitu. Betul. Kayak bakal segera didominasi sama teman-teman dari Jarvan dan sekarang Kylie bakal segera berperang melawan Jai. Nice flash tapi Nice. itu udah ada pukulan-pukulan yang manja dari minion kita juga. So, Kylie sudah melakukan peranan dengan sangat-sangat bagus untuk coba mengupayakan flashnya karena kalau tadi dia telat ke flash itu tadi stuck 5 hemorrhage-nya tuh udah pasti melejit ya. Iya, udah melejit langsung dipacul sama pentolan Noxus kan, pentolan Noxus. Iya, pentolan Noxus sama pentolan Demacia Iya. gitu kan. Dan ini Dua pentolan kan. Iya. Terus mereka berdua sama-sama pakai skin God King. God King ya kan. Ntar mungkin nanti next bakal ada God Queen gitu kan. God Queen boleh juga tuh, tapi kan baru ada skin ini kan Queen Ashe. Iya, Queen Ace ya kan. Terus juga ada King Tryndamere ya kan. King Tryndamere. Menarik ya kalau kita berbicara champion-champion yang ada di Wild Rift dan juga League of Legends. Dan sekarang kayaknya kalau gue mau bicara sedikit tentang jungle petting, karena kan tadi udah sama-sama dapat satu scuttler. Jadi harusnya pergerakan dari kedua tim ini bisa dibilang harus sesuai koridor mereka punya scuttler di mana aja. Terutama untuk jungler kayak misalkan di sini Rebellion punya scuttler di atas, ya udah lu nggak bisa jauh-jauh dari area atas supaya lu tetap nggak terlalu kelihatan dan lu nggak punya potensi di dibaca gitu rotasi. Tapi lu lihat tuh di minimap itu ada ward yang sangat abusive dari Monochrome ya. Itu ward biru itu ditaruh di semua jalan keluar jungle. Jadi Evelynn mau gerak kemana-mana itu kelihatan. Karena sebenarnya yang paling berbahaya dari Evelynn adalah Demon Shield-nya. Ketika dia bisa memanfaatkan Demon Shield-nya dengan sangat baik dan tidak ada vision untuk mengcounter Evelynn, ya udah. Akhirnya Evelynn bisa bebas saja kelayapan sana sini, tapi ini ditahan. Jadi ini satu movement yang sangat bagus. Tapi kalau misalnya gue ngeliat sendiri untuk permainan, ini lumayan tidak ada pergerakan agresif. Cuman area mid lane sudah terjadi poking dan juga engage antara Galio bersama dengan Diana. Gue tadi melihat ada satu pemilihan item yang sangat-sangat impresif dari seorang Katzen. Dimana tadi dia langsung membeli Redemption. Dia udah tahu nih nanti first war bakal terjadi di area satu Pit Dragon kita yang mana ini bakal jadi Infernal Drake lagi. Menarik, ini Infernal Drake bakal menjadi presence pertama untuk peperangan di early game. Bakal coba langsung segera diambil oleh teman-teman dari Monochrome. Dan sebenarnya Redemption saat lagi boleh segera diaktifkan. Awas ada bakal follow up juga Heroine Range. Bakal susul oleh kena dua orang. Berhasil ternyata masih secure oleh teman-teman Monochrome. Cataclysm juga udah ada, tapi bakal coba berhasil diambil ternyata. Ditukar begitu saja. Seorang Kai'Sa nyaris tumbang, gak bisa lanjut nge-follow up dan Diana berhasil memukul mundur Galio sampai sekarang. Masih berhasil dipukul mundur, tapi keuntungan masih dimiliki oleh Monochrome di mana Infernal Drake itu berhasil disecure sama mereka. Jadi ini ada tambahan damage terutama untuk Kai'Sa supaya bisa survive di laning phase-nya. Karena menurut gue
Ezreal ini sekarang lagi laku banget setelah Manamune itu di buff. Bisa Benar. dapat ability haste, dimana kita tahu Ezreal adalah champion yang mengandalkan poking. Ya, benar. Ezreal sendiri kita udah tahu dia adalah spellcaster bisa Iya, dibilang. Karena spellcaster. dia selalu orientasinya dia itu dari dia punya skill, dia punya spell. Jadi emang harus terus kiting-kitingnya bukan dari auto attack, tapi lebih Betul. karena dari skill shot yang dia emang punya gitu. Dan sekarang Betul. posisinya dia tuh harus buru-buru jadiin Manamune-nya jadi Muramana. Nah, Gitu. itu Kalau dia. itu udah jadi, itu bakal jadi something yang menguntungkan banget untuk Ezreal, untuk poking-poking lebih bebas, untuk kiting-kiting juga, sama jaga posisinya jadi lebih aman. Karena akhirnya dia di belakang cuman bantu ngasih Mystic Shock doang gitu ya. Betul sekali, tapi kalau misalnya kita lihat sendiri untuk Dragon Lane-nya sudah bertukar posisi dengan Baron Lane karena Rift Herald sebentar lagi akan spawn. Yes. Ini mungkin ada beberapa orang yang melakukan, tapi ada juga yang tidak melakukan. Tapi rata-rata pro player gue ngelihat ini mereka ngelakuin. Jadi ketika Rift Herald udah spawn, mereka langsung swap supaya memberikan cover sekaligus untuk menaikkan chance mereka bisa secure Rift Herald. Tapi ada Evelynn yang sembunyi di semak. Langsung saja memberikan head spike-nya cukup sakit. Akhirnya dari Jarvan beserta kawan-kawan akan mencoba menarik mundur terlebih dahulu, coba untuk setup dan rezoning. Itu sayang banget tadi Janna nggak sempet ngebuka dia punya Munsun ya. Ya karena kalau seandainya dia bisa buka Munsunnya itu bagus banget untuk ngedesain gate lawan-lawannya. Tadi dia harus kena full press headbutt, terus juga kena ada head spike juga. Sampai hari ini malah menjadi counter ternyata untuk Monochrome. Padahal sebenarnya Monochrome sendiri udah punya gaya bermain yang cukup abusive, dimana lu bisa lihat tadi wave yang datang aja di area Dragon di atas ya kan, Baron maksud gue di atas itu tadi udah sempat di clear dulu supaya menang wave gitu kan, dari Monochrome-nya gitu. Tapi itu tidak terjadi lagi karena Jananya tadi harus keculik sayang sekali. Jananya harus keculik, jadi ya akhirnya ya udah Kaisa tanpa Jana agak sedikit berkurang ininya kepedeannya karena dia kan memang bergantung pada Eye of the Storm dan juga Howling Gaze beserta Zephyr-nya. Dia di slow pakai Zephyr, terus kemudian di barrier pakai Eye of the Storm. Jadi damage-nya Kaisa itu meningkat. Nah, tapi kalau misalnya ketika Jananya nggak ada, tidak ada yang nge-disengage semua orang yang masuk ke Kaisa. Jadi emang salah satu pilihan terbaik adalah ya udahlah mundur aja kita lepas. Tapi kita trap dengan turret. Yes, sudah di trap juga dengan turret dan sepertinya sebenarnya udah ada call ya dari teman-teman Monochrome. Tadi sempat ada spamping sedikit dari seorang Diana untuk bergerak ke arah atas untuk paling tidak dapetin satu lagi champion dari teman-teman Rebellion. Tapi emang karena ada follow up yang bagus juga, ada hero entrance yang cukup tepat juga waktunya sehingga hal tersebut tidak terjadi. Dan sekarang mungkin yang bisa dilakukan oleh teman-teman Monochrome adalah tetap berada untuk stick ya, karena posisinya di sini kalau boleh gue bilang Evelynn harus banget yang namanya ketebak jungle petting, karena kalau enggak nanti Evelynn bisa nge-mirror rotasi si jungle-nya punya si Monochrome. Nantinya pas lu keluar dari jungle, lu bakal kelihatan tuh gap levelnya tuh. Kayak sekarang kalau kita berbicara gap level mungkin masih sama, tapi kalau kita berbicara item, dengan item yang dimiliki oleh Evelynn udah punya Infinity Orb. Itu satu item mutlak, tapi bakal dibalasnya sama Jarvan bukan cuman satu item, 2 item udah dia punya. Dia udah jadiin enchantment sepatunya jadi loket. Terus dia juga udah punya Guardian Angel. Jadi emang untuk sustain di depan. Jadi kalau misalkan dia sampai ternyata dia harus terculik duluan, ya udah nggak apa-apa. Minimal gue itu ngejaga backline gue supaya tetap hidup dan free hit. Tapi kalau misalkan Evelynn dengan Infinity Orb kemudian dia membawa Rune Conqueror, dia tinggal manfaatin head spike-nya aja, cicil terus menerus sampai stuck dari Conqueror-nya aktif. 6 detik itu bisa dia manfaatkan untuk melakukan combo berikutnya, Allure, Whiplash, kemudian Lascares. Yes, Lascares. Dan ini sekarang akan segera diambil juga. Ada Dragon yang sudah mulai coba di-up. Sudah ada Redemption juga coba datang. Ada Hero Entrance Cataclysm. Dan mungkin saja coba muter dulu, Garen kena stun di sana dan sudah diajar oleh Moonfall. Ada follow up yang bagus banget. Free hit di sana dari seorang Kaisa. Coba masuk, looking for triple. Sudah menjadi killing spree juga, menyisakan 2 orang aja. Ada satu Ichachen Rain yang bisa dibilang sayang banget, damage masih belum maksimal, misalkan ke arah Ezreal bisa disebut ke arah, dan sekarang turret akan segera diamankan oleh Monochrome. Pada akhirnya di sini malah menjadi seri secara team fight, tapi secara keunggulan gold ini Monochrome unggul, walaupun
Dragonnya ke-steal. Lu bisa bayangin kalau tadi monochrome itu nggak ke-steal Dragonnya. Iya, bayangin kalau sampai nggak ke steal. Cuman kalau misalkan gua ngelihat secara objektif hitam atas putih memang monochrome masih menang. Iya. Mereka punya Infernal, terus mereka udah dapetin gold gap. Kemudian secara turret mereka masih menang. Turret dari monochrome ini masih bersih, belum kesentuh. Belum ada yang pecah, sedangkan 3 turret outer dari Rebellion ini udah pecah. Jadi kalau misalkan ketika monochrome mau commit war, mereka udah lebih nyaman karena bagian outer turret mid ini udah hancur semua. Jadi ketika mereka melakukan pushing lane itu udah pasti mereka bisa langsung ngehadapi ke middle turretnya yang ada dimiliki oleh si Rebellion. Gue jujur mempertanyakan ini ya teman-teman dari monochrome yang sayang banget harus ke steal Dragonnya, dan juga sekarang momentumnya di sini nggak boleh itu terjadi lagi, karena kalau sampai itu terjadi lagi ini Evelyn punya bisa langsung unggulin balik gitu ke outplay gitu, dan untung itu Void Seeker nggak dilanjutin ya sama Supercharge ya. Tadi gue notice kenapa Dragonnya bisa ke stall. Jadi commit war yang dilakukan sama Rebellion itu mereka tertujunya sama dia kan. Jadi ketika Guardian Angelnya udah pecah, mereka langsung ngefokusin kedua arah. Mereka buat semua champion monochrome yang free hit itu diganggu. Kemudian sekaligus mereka cari timing yang pas melihat di mana Evelyn bisa nge-smite. Yes. Dan sekarang udah bakal coba langsung diambil juga Cataclysm. Udah diaktifkan langsung gerak ke arah Evelyn sana. Masih ada statis dulu, tapi bakal coba didorong dengan headbutt. Bagus banget. Ada dorong balik. Dan juga Monsoon dari seorang Janna yang lagi-lagi sangat kooperatif ke arah kawan-kawannya. Sudah diberikan juga F Storm di sini seorang Diana, di mana akhirnya teman-teman Rebellion sekali lagi dipukul mundur. Bakal segera diambil juga, coba dijajah jungle milik Rebellion Esports kali ini, dan sepertinya looking forward objektif selanjutnya adalah Baron. Objektif selanjutnya adalah Baron, tapi tadi sayang sekali dari Evelyn tidak berhasil menculik satu Jarvan. Karena tadi dia sudah pakai Demon Shade, dia sembunyi di Bush, kemudian saat Jarvannya lewat di head spike, tapi sayang sekali mungkin Allure dan Whiplash-nya itu tidak kena. Nggak kena, Allure dan Whiplash-nya tidak kena. Kalau seandainya tadi kena, sebenarnya masih bisa imbang lah ya, damage-nya masuk ya. Tapi posisinya sekarang dari monochrome perlahan tapi pasti udah mulai mendorong dan juga menggerus pergerakan Rebellion jadi semakin sempit lagi. Dan yang paling gua notice juga di sini Kylie udah punya Thornmail, ya kan? Jadi Kylie-nya kalau gua perhatiin ini untuk trading itu udah nggak bakal ada masalah lawan Darius yang kebetulan habis kena buff. Itu yang pertama. Yang kedua, Dariusnya ini nggak pakai Conqueror tapi pakai Grasp of Undying, dan juga dia nggak pakai Ignite. Karena kalau kita berbicara Darius itu kita berbicara lu berantem under level 5 dengan Ignite lu, itu power spike-nya. Jadi kayak biasa Darius sama Fiora aja, kurang lebih gameplay kayak gitu kan? Iya, kurang lebih kayak begitu. Tapi untuk Darius sendiri dia memilih untuk menjadi tank. Karena sebenarnya kalau misalkan kita lihat sendiri dari Garen-nya itu juga sama. Dia bawa barrier dan juga Grace of Undying. Jadi kayak emang adu-adu tanker fighter kan. Karena Garen sendiri kalau semisal dia tidak dihentikan, kalau misalkan dia terlalu nyaman, dia bisa jadi ward berjalan dan memang sangat-sangat sulit dibunuh. Sesulit itu. Sesulit itu karena dia adalah fountain berjalan. Dan sekarang kalau kita berbicara objektif selanjutnya udah pasti monochrome bakal take the advantage, karena dari segi map pressure, dari segi ward juga yang diberikan lagi. Lu lihat gak sih, ini selalu mapnya tuh dikuasain dari map control sama temen-temen monochrome. That's why dari tadi semua pergerakan objektif yang diambil sama monochrome itu selalu lancar. Dan sekarang bakal coba langsung diajar, ada point supercharge juga, bakal coba langsung dikasih Charge Rain, langsung maju ke depan. Dari Moonfall juga ada diaktifkan, masih ada statis tapi nggak bakal menunda kematiannya karena masih bakal coba dieksekusi oleh Diana. Udah bakal coba ditabrak, ada Entrance datang juga, nggak kena siapa-siapa, cuman kena satu G4. Tapi G4 udah nggak punya back mana juga, harus mundur ke belakang. Bakal coba di-kiting dulu dengan double buff yang dimiliki oleh seorang Kaisa. Sedikit lagi, kiting tapi masih ada damage output yang cukup merepotkan dari arah turret di area mid lane. Jadi harus diperhatikan itu, Kaisa nggak boleh terlalu greedy ya. Kaisa nggak boleh terlalu greedy. Itu kalau semisal tadi nggak ada Evelyn, gue yakin dia kayaknya udah mau ngejar deh. Apalagi dia juga masih punya barrier kan. Tapi cuma kalau misalnya kita lihat sendiri untuk di area buff merah yang dimiliki oleh Red Bull Rebellion ini masih di-invade habis-habisan. Buff merahnya pun berhasil di-secure oleh monochrome, dan sementara itu mereka akan mulai coba tarik mundur, tidak melakukan zoning kepada Baron untuk mencoba reset dulu, beli item dulu, sekedar untuk heal dulu. Dan ada true shot Barrage yang numpang lewat, permisi paket. Ya ini presence dari teman-teman monochrome, kalau sampai dia balik semua tanpa ada yang coba langsung tengok ke area Baron, sebenarnya potensi dari teman-teman Rebellion bisa ya langsung start. Kenapa? Karena teman-teman dari Rebellion juga lagi ada di sana semua. Cuman sayangnya di sini posisinya mereka lagi behind, jadi mereka nggak bisa melakukan hal tersebut. Terlebih lagi kalau gue perhatikan ini lebih ke arah bukan cuman behind dari segi gold, tapi dari segi map control dan juga
pressure lane mereka punya ya. Betul, karena sedari early game posisi ward yang dilakukan oleh Monochrome, mereka placingnya itu benar-benar agresif. Jadi ngejaga untuk semua jalur masuk keluarnya itu itu udah kelihatan jelas sama si Jarvannya. Jadi mereka sangat mudah melakukan rotasi. Oh, Evelyn di sini. Oh, Evelyn di sana. Ya udah. Oh, ini orang pada di sini. Ya udah, ayo kita bisa langsung mulai start zoning. Itu karena informasi vision. Makanya ini satu hal yang perlu diperhatikan dengan sangat baik. Placement dari ward itu penting banget kunci. Penting banget dan lu selalu lihat di sana, di sini Monochrome tuh melakukan peranan dengan baik. Bahkan even di dekat ini ya red buff di sana itu ada ward dan udah ada redemption. Bakal coba langsung dikasih full press buat mundur ke belakang. Galio nggak bisa berbuat banyak. Langsung Cataclysm ke arah seorang Ezreal tapi masih ada pola yang bagus juga ya. Renters juga datang tapi nggak kena siapa. Hanya bakal menunda segera kematiannya aja. Darius juga bakal segera di-abuse di sana dengan Chatian Raid milik seorang Kai'Sa dan itu sudah cukup memukul mundur Rebellion untuk teman-teman dari Monochrome bisa langsung komit bergerak ke arah Baron sebenarnya untuk melakukan upaya Baron B. Tapi objektif selanjutnya yang akan segera diambil oleh Monochrome adalah turret di area Baron dan sekarang bakal langsung ada full press headbutt yang bagus banget. Masih ada Guardian Angel tapi Janna udah tumbang tanpa sempat melakukan moonfall dan sekarang di sana Jarvan dan juga satu Kai'Sa akan segera tumbang saat lagi exit. Ini malah menjadi sedikit panis untuk Monochrome dan juga Rebellion bisa starting bergerak ke arah area Baron sekarang juga. Yes, tapi kalau misalnya gue ngeliat sendiri 3 champion dari Monochrome ini terlalu berani dengan setengah health yang tersisa. Mereka mencoba push middle turret yang ada di area Baron Lane. Ini menjadi satu mimpi buruk karena langsung dikomit oleh 5 orang dari Rebellion. Tapi ada Garen yang mencoba mengganggu, berhasil mendapatkan rampage dan take down si Evelyn itu sendiri. Mereka gagal melanjutkan Baronnya, tapi ada follow up lagi. Double kill untuk Garennya, benar-benar unstoppable. Yes, Garen sendiri sudah gak bisa dihajar sendirian. Apalagi kita udah melihat adanya Sunfire dan juga Red Buff. Terus lo bisa bayangin itu kalau Garen lagi aktif tadi dia punya steraknya. Waduh. Anyway, gede ya. Anyway, sebenarnya itu untuk posisi itu kan memang dari Monochrome melakukan sedikit pergerakan yang menurut gue terlalu berani kan. Benar. Sampai harusnya kehilangan 3 orang. Tapi karena secara gold gap mereka lebih kuat dan juga secara objektif istilahnya mereka menang banyak dibandingkan Rebellion. Jadi ada Garen dan Diana pun mereka nggak takut. Apalagi ketika Evelynnya sudah berhasil men-take down 3 orang dari Monochrome itu mereka langsung komit. Jadi Evelynnya tuh sekarat. Alright, ini yang terjadi dan yang sempat di-mention sama Abigail di mana akhirnya Ezreal pun bakal coba langsung dihantui oleh seorang Diana. Dikasih aja di sana follow up yang sangat bagus dan dikasih decisive strike dan juga Demacian. Waduh. Aduh, Demacian, aduh. Untuk gue paling seneng itu kalau misalkan denger Garen teriak justice itu. Gue sampai kayak ekspektasi gue langsung jatuh gitu pas tadi ngelihat si Ezreal ke pick off, terus si Diana bisa langsung follow up gitu pakai Lunarasnya ya kan udah lah. Ya udahlah, dan ini kayak free elder aja untuk Monochrome. Bener, ini free elder. Karena gini, kalau kita berbicara Garen aja ke Darius itu game goldnya udah sekitar kayak mau 3.000 gitu. Dan itu satu item. Dan sekarang Evelyn nggak ada di posisi terbaiknya, dia udah keluarin statis, dia harus terseok-seok untuk ke arah area elder, dia juga harus tembak pada era dan itu ada Alistar yang mungkin akan jadi korban berikutnya dan ya. Ini kembali lagi akan menjadi satu game yang cukup one-sided dan sekarang Garen bakalan maju dengan satu decisive strike. Kasih Demacian Justice-nya sudah langsung mundur ke belakang. Satu Alistar ditumbang, udah digancur turret juga di arah bagian bawah. Masih ada Red, ada satu Munsun. Bagus banget kena 3 orang keangkat tapi gamenya harus ditutup. So this is it. 2-0 pertama berhasil diamankan untuk Monochrome. Luar biasa sekali dari Monochrome. Gue bener-bener salut bagaimana mereka bisa melakukan placing ward yang sangat baik.